Yang yang tadi pertanyaan abang apa yang terakhir tadi? Saya lupa. Membunuh Yesus Membunuh Yesus itu melahirkan dosa atau menghapuskan dosa, menebus dosa? melahirkan dosa atau menghapuskan iya. dosa. Iya. Melahirkan dosa atau menghapuskan dosa. Dalam Iya. sudut pandang Yahudi itu melahirkan dosa. Oke. Dalam sudut pandang kekristenan yaitu menghapus dosa. Nah, sudut pandang Kristen ini asasnya dari mana? Sudut pandang Kristen ini asasnya dari karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya Itu, ini Bang. untuk Yohanes 3:16 anaknya ini orang benar, dia mengaruniakan anaknya untuk dibunuh. Ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal ya banyak hal, Bang. Ya, termasuk Kan untuk dibunuh. dia punya visi dan punya misi dari surga turun ke dunia, datang ke dunia Untuk dibunuh. banyak. Enggak, ini Untuk- yang kita bahas tumbal Untuk ini. dilahirkan, Untuk menjadi tumbal, untuk dibunuh. untuk mengajar, untuk kalau itu menyatakan jelas, kalau itu jelas. siapa Allah Kembali kepada dan tema, Bang. Dan bagaimana surga Kembali untuk kepada mati karena dia manusia dan Ya, untuk bangkit dibunuh. dan naik ke surga. untuk dibunuh. Mati. Untuk dibunuh. Untuk mati, Pak. Untuk mati, Bang. Untuk dibunuh. Mati. Untuk dibunuh atau gimana? Kalaupun nggak dibunuh pasti dia mati. Iya, yes, kita semua mati, tapi kita bukan penebus. Izin ya, Bang. Sekarang pertanyaan. Karena gini, Bang. Iya, silakan. Saya nggak mau terbawa opini Abang karena kan bukan. tujuannya kan bukan untuk dibunuh. Tujuannya Saya minta Anda yang klarifikasi. Saya hanya mengarahkan saja. Nah, tidak ada yang perlu diklarifikasi karena tidak ada kata-kata dia untuk dibunuh di dalam Alkitab. Tapi yang Anda katakan tadi bagi Kristen itu adalah menebus dosa, itu ilmu dari mana? Atau tidak ada kata-kata untuk disengaja dibunuh, Saudara, gitu, Bang. Saudara, tapi Ya, tadi memang ketika iya. Anda membawa Yohanes 3 nomor 16 kok larinya ke bunuh? Memang di situ ada bunuh. Itu kan mengaruniakan. Kenapa larinya ke Tadi kan bunuh? pertanyaan Abang kan Yesus itu mati untuk menambah dosa atau untuk menghapus dosa. Ya, bagi Kan gitu Kristen kan, menghapus Bang? dosa. Iya. Hah? Nah, saya tanya, itu ilmu dari mana? Membunuh orang oke. benar Dari adalah sudut menghapus pandang dosa itu. orang Kristen, dari sudut Iya, pandang iya. Ya, silakan, Bang. Dari Silakan, sudut, Bang. Abang ngomong. sudut pandang orang Kristen ini, membunuh Yesus, membunuh orang benar, membunuh karunia Tuhan, itu adalah menghapus dosa. Membunuh orang yang dilarang dibunuh oleh Tuhan, itu menurut Kristen menghapus dosa. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Masalahnya, Bang, yang membunuh itu bukan orang Kristen, Bang. Kan tadi Justru Abang sepakat kan itu. orang Yahudi dan Justru orang itu. Roma. Justru Kan itu. begitu, Jadi, Bang. Artinya tuduhan Iya. ini harusnya Abang arahkan kepada mereka. Gitu loh. Abang sendiri yang mengatakan tadi, bagi Kristen menghapus dosa. Betul? Itu tadi pertanyaan Abang, kalau Yesus mati, apakah itu menambah dosa atau menghapus dosa? Nah, bagi Anda itu menghapus itu dosa. menambah dosa, bagi Kristen itu menghapus dosa. Oke, bagi Tuhan Kenapa? Melalui kematiannya, dia turun ke dalam dunia orang mati untuk menyelesaikan semua upah dosa. Oke, itu menurut Kristen. Ya. Sekarang Ya, menurut silakan, Menurut Yahudi itu Ya. menghasilkan dosa. Menurut Kristen itu menghapuskan dosa. Menurut Ya. Tuhan Elohim, membunuh Yesus adalah Gak ada kata-kata membunuh Yesus. Tuhan Elohim Lah. gak ada membunuh Yesus, Pak. Membunuh Makanya Yesus, saya Bang. bertanya, saudara, pembunuhan terhadap Yesus, Enggak, bagi Yahudi, Bang Cuma, abang terlalu kata ya, membunuhnya, Bang. saya memang butuh diskusi sama orang yang punya intelektual tinggi. Kalau lemah IQ-nya susah saya, Bang. Ya, Apalagi saya orang yang mengikuti seperti narasi abang dari tadi. Iya, tapi tidak Dan semua, tadi abang kan tidak sudah semua orang, sepakat. semua orang bisa berdiskusi dengan Bang Suma, tapi tidak semua orang bisa mengimbangi tingkat intelijensi yang ada. Kenapa Nggak saya apa-apa, Bang. mengatakan? Saya di bawah intelijensi abang pun nggak apa-apa. Ya, Yang bukan pasti itu saya masalahnya. hanya mengikuti narasi. Masalahnya Anda berdiskusi kayak ular. Gantian dulu. Anda kayak ular gantian dulu, berdiskusi, saudaraku. Anda persis ular ketika Anda berdiskusi.
Ketika Anda berhadapan, Makanya abang Anda sudah lari dari tema, Bang. Saya tidak lari dari tema loh. Saya mengatakan bagi Yahudi itu adalah melahirkan dosa. Bagi Kristen Anda akui itu menghapus dosa. Dua keadaan yang berbeda. Maka muncul pertanyaan saya, bagi Tuhan, apakah membunuh Yesus itu melahirkan dosa atau menghapuskan dosa? Itu loh pertanyaan saya. Masalahnya, Bang, semua dalil yang abang tunjukkan tadi Tinggal dijawab, Bang. tidak Jawab. merujuk sama sekali dengan tema, Bang. Gitu loh, Loh. Bang. Yesus ini orang benar. Yesus ini adalah karunia. Yesus ini orang dikasihi. Dia orang benar. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Permasalahannya Tuhan mengatakan, Atau saya yang bertanya sama Bang, bisa, Bang? Saya yang bertanya sama Bang, selesaikan bisa, Bang? ini dulu, Bang. Menurut Anda abang, boleh menurut bertanya. abang Yesus itu dikorbankan atau ditumbalkan? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh ya, silakan Bang. Apa alasannya Kenapa? Bang bilang itu Oke. dua-duanya? Oke, baik. Ketika kemudian orang-orang Yahudi seperti yang kita baca tadi, Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, untuk supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh orang Roma, maka mereka butuh penebus. Mereka butuh korban. Mereka butuh tumbal. Siapa yang mereka tumbalkan? Yesus. Penebus apa, kurban apa, tumbal, Bang? Itu Dua-duanya. berbeda loh, Bang. Ada yang Dua-duanya, bilang Bang. penebus. Oke, tiga-tiganya Oke. kalau gitu. Apalagi? Pembebas juga boleh. Berarti penebus dari apa menurut abang? Penebus dari tekanan orang Roma. Oke, lanjut Bang. Pembebasan dari jajahan orang Roma. Tumbal supaya mereka tidak dijajah oleh Roma. Korban supaya orang Roma tidak merampas bangsa mereka. Semua kena. Begitu juga di Kristen. Kristen bagi Yesus, Yesus bagi Kristen adalah korban dan juga tumbal sekaligus persembahan. Semuanya kena. Contoh, Ada dalilnya, Bang. ada dalilnya. Coba 1 Bang Yohanes tunjukkan. 2, 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anak Di mana yang Yesus kekasih. jadi kurban, jadi tumbal bagi orang Kristen. Coba tunjukkan, Bang. Astagfirullahaladzim. Saya tadi sudah katakan kepada saudara Ibrani 9 nomor 28. Di situ ada kata prospero. Prospero itu dipersembahkan. Bahkan kalau Anda lihat di dalam kitab Ibrani 9. Ibrani 9 nomor 28. Kalau Anda melihat di 1 Korintus 5 nomor 7, di situ Yesus disembeli. Kalau disembeli itu artinya apa, Bang? Kalau disembeli itu artinya apa, Bang? Dikorbankan. Bang, saya baca ya, Bang. Iya, Saya silakan. baca ya, Bang. Silakan. Izin ya, Bang. Izin ya, Bang Juma ya. Silakan. Saya baca ya. Silakan. Oke. Silakan. Sebentar. Ibrani 9 Nomor 28. ayat 28. 28. Saya mulai dari ayat 27 ya, Bang. Silakan. Oke. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Nggak ada kata-kata tumbal dan kurban di situ, Bang. Mengorbankan dirinya. Mengorbankan itu terjemahan yang keliru. Mengorbankan di situ bahasa Yunaninya adalah dispero. Kenapa jadi abang yang mengubah-ubah kitab kami? Bang, original teksnya itu prospero, Bang. Prospero itu artinya, nah itu aku bilang IQ rendah. Enggak. Saya IQ rendah memang nggak bisa diskusi dengan saya. Jadi ya mohon maaf, Bang, mohon maaf. Enggak apa-apa saya, Bang. Iya, karena orang Kristen Katakan ini IQ lucu. rendah, tapi Orang Kristen ini lucu Sudah memang. jelas Kenapa? tertulis juga Kenapa saya katakan disangka lucu orang Kristen gitu ini? Orang Kristen ini lucu, yang lebih lucu dari kambing. Kenapa? Karena dia lebih percaya terjemahan daripada bahasa aslinya. Bahayanya itu di situ. Dia lebih percaya uang Bang, palsu saya nggak suka daripada uang menghujat, asli. Bang. Oh, itu fakta. Saya tidak menghujat, Bang. Kalau abang nggak suka, nggak Saya apa-apa. tidak turun aja, Bang. menghujat. Nggak apa-apa, Bang. Demi Saya turun Allah aja, saya Bang. tidak menghujat.
saya tidak menghujat. apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, nggak Saya apa-apa. berbicara sesuai dengan fakta. Orang Kristen ini lebih lucu daripada kambing. Kenapa? Ya, Karena oke, Bang. orang Saya turun ya, Kristen Bang, itu ya. silakan Izin, turun. Bang Juma, saudara. ya. Saya turun ya, Iya, Bang. silakan saudara, silakan. Memang Anda otentik dengan ketololan. Orang Kristen ini tololnya di mana? Dia lebih percaya. biar kawan-kawan Silakan yang turun, menilai Bang. di bawah ya, Abang, Bang, abang. ya. Silakan, Bang. Tidak perlu bermanis-manis kalau menyesatkan. Iblis juga manis kok. Ketika iblis datang ke Adam di Gan Eden, wow, manis sekali. Hai Adam, ya paman. Manis iblis itu ketika datang ke Adam. Tapi kita tidak butuh bermanis-manis. Manis itu kalau menyesatkan buat apa? Ya, kita butuh pahit tapi obat. Biarpun pahit, kalau itu kebenaran itu harus ditegakkan. Ya, orang Kristen lebih percaya kepada terjemahan daripada bahasa aslinya. Itu aku bilang sakit. Anda lebih lucu daripada kambing. Karena Anda orang berakal, dikasih terjemahan, percaya terjemahan bertentangan dengan original teksnya, lebih percaya kepada terjemahan daripada original teks. Kenapa? Karena terjemahan lebih kena kepada keyakinan paganisme yang dimiliki daripada original teksnya. Di situ sangat jelas prospero artinya dipersembahkan, bukan mengorbankan, tapi dipersembahkan. Dan juga di dalam 1 Korintus 5 nomor 7 Yesus ini disembeli. Kalau dia jatuhnya disembeli berarti dia korban. Kalau dia jatuhnya disembeli berarti dia tumbal. Makanya seorang murtadin ketika diskusi sama saya semalam dikatakan wajib hukumnya orang Kristen itu tidak berakal kalau membahas tentang agama. Wajib. Orang Kristen nanti menggunakan akal kalau dia mengkritisi agama Islam. Oh, paling berakal. Sampai titik komanya itu mereka harus selektif. Titik komanya Islam itu mereka harus, wah, luar biasa. Kayak tadi, bertanya tentang syarat sanika, masuk ke Al-Quran, apa itu hadits, apa itu as-sunnah. Sampai ke akar-akarnya kalau mereka bertanya pakai akal. Kalau bertanya tentang Islam. Tapi kalau membahas agamanya, mereka pakai biji sakar berbicara. Oh, mama Iya, itu fakta. biji sakar ternyata biji sakar ya kalian. Biji sakar. Ya. Iya. Oh, keren. Oke, Guru ndak izin. Kita sapa Yosef, Iya, Kristen. Ya, halo. Yosef. Kristen, Bang. Ya. Ya, Oke, silakan Bang ya, dilanjutkan diskusi tadi. diskusinya apa? Mengenai apa? Tuh, kurban tumbal. Tuh, Pertanyaan temanya Simon Bang. mengenai hal ini apa? Suaranya Coba apa itu ribut. Bang? Coba kenapa kau berisik kali Bang? Kau di mana? Hujan mungkin. Coba bergeser sedikit Bang, biar nggak noise. Pertanyaan Zuma tadi mengenai apa? Persembahan, tumbal. Itu pertanyaannya dulu Saya tadi. bertanya, bagi orang Yahudi, penyaliban itu adalah melahirkan dosa bagi mereka pelakunya. Bagi orang Kristen, pembunuhan terhadap Yesus ini adalah nebus dosa. Bagi Elohim, pembunuhan terhadap orang benar itu dosa atau nebus dosa? Bagi orang Kristen dan bagi orang Yahudi, apa bedanya di situ? Orang Yahudi tidak pernah menyalib orang untuk nebus dosa. Ya, betul. Kok katanya beda? Kok enggak ada bedanya? Orang Kristen penyaliban ini adalah nebus dosa Kristen. Sedangkan orang Yahudi, Orang Yahudi percaya nggak penyaliban? ya percayalah. Masa tidak percaya? Percaya dari mana? Dalilnya dari mana? Ulangan 21, 22, 23. Orang percaya orang Yahudi masuk apa enggak? Kenapa? Orang Yahudi masuk enggak? Percaya di situ apa enggak? Ulangan 20. Iya percaya. Makanya mereka melakukan kesaksian dusta bahwa Yesus ini pelaku dosa. Yesus ini ingin menyamai Tuhan. Loh, dari mana? Kenapa? Ulangan 20 mengatakan Yesus di situ ada. Loh, Ulangan itu kitabnya orang Yahudi, Cak Ayu. Di dalam konsep
konsepmu, dalilmu tuh jangan ambil di dalam ayat 20, di Ulangan 20. Perhatikan konteksnya. Ulangan 21. Itu yang Dan kamu dikutip bilang oleh tadi Paulus. Ulangan 20, sekarang Ulangan 21. Kok balik-balik, bolak-balik gimana? Ulangan 20 ya? Saya salah berarti. Ulangan 21. Ayo, salah. Dalilmu kok Eh, salah, ngomong apa sih? Saya ralat, bukan Ulangan 20, Ulangan 21. Ayo. Nomor 22 Bicara sampai itu punya 23. dalil. Ya itu dalilnya. Ulangan 21, nomor 22, 23. Iya, bicara apa mengenai di situ di dalam Ulangan 21? Oh, ternyata Anda mau belajar sama saya. Kalau masih belajar jangan songong. Loh, Kalau masih saya status nggak masih belajar, jangan saya sudah paham konteksnya Ulangan Ya sudah, 21 itu apa? Ya sudah. Bicara apa, Di situ mengenai apa? di situ Ulangan 21, 22, 23 itu membahas tentang orang yang dikutuk Tuhan atau orang yang diberkati Tuhan. Saya menjadi pertanyaannya di situ di mana konteksnya di Ulangan 21 pada zaman itu. Udah. Kalau Anda nggak sanggup silakan turun. Saya hanya ingin Enggak, berdiskusi masalahnya kamu konteksnya dengan orang membahas yang dengan bodoh. dalil, Kalau Kristen pasti bodoh. Pasti bodoh kalau orang Kristen. Membahas agamanya ya, pasti bodoh. Tapi sebodoh-bodohnya Kristen yang saya butuhkan adalah mereka yang tidak sombong dengan kebodohannya. Kalau sudah bodoh, goblok, tolol, bahlul, tapi sombong, di Islam itu ada yang kayak gitu. Anda kalau bodoh, bodoh aja, tapi buka diri untuk nerima ilmu. Jangan sombong. Anda pura-pura lidah seakan-akan Anda paham Ulangan 21. Begitu ditanya Anda pandai memainkan kata-kata. Ingat Bang, saya ini ahli psikologi. Saya bisa mengerti tentang orang yang kepepet, orang yang menyembunyikan kelemahan dengan memutar lidah. Saya ini pakar psikologi. Saya seorang pendidik. Jadi jangan Anda memutar lidah di depan saya. Oke? Kalau Anda bodoh-bodoh aja. Jangan sok cantik, jangan sok pintar. Gak bagus Bang. Gak bagus orang sok pintar itu, tapi bodoh, bahlul. Ulangan 21 nomor 22, 23 itu adalah tatanan terhadap hukum Tuhan yang berlaku bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Pantas enggak Yesus didudukkan di situ? Pikir pakai ini. Pantas enggak Yesus yang adalah orang yang dikasihi, yang menjadi karunia bagi Bani Israel, duduk sebagai orang yang dikutuk oleh Elohim itu sendiri? Pantas enggak? Kalau Anda mengatakan pantas, wajarlah Anda menjadi Kristen. Karena itu tadi, Kristen wajib bodoh dalam beragama. Jangan pingsan, Bang. Mic-nya kok saya dimatikan? Cuma Mending saya kerja Bang, Ulangan daripada saya 21, diskusi sama orang cuma Ulangan 21 dengan ayat seperti tadi dengan dimasukkan di dalam Matius, di dalam ini, di dalam tumbal, di dalam pembelian kepada Yesus Kristus. Maksudnya apa? Nggak nyambung belas ya. Oke, sekarang Anda tunjukkan dalil di kitabnya orang Yahudi yang menjadi Jangan bicara mengenai dalil. Kamu membuat dalil dengan apa tadi? Dengan tema kurban dan tumbal. Iya benar apa enggak? Iya. Orang-orang Yahudi diajarkan mengorbankan binatang, hewan, kambing, domba, sapi, lembu. Dari mana Kristen mengajarkan kemudian yang menjadi korban itu adalah manusia? Siapa yang ngajarin Kristen? Korban nebus dosa manusia itu yang ngajarin Kristen siapa? Kasih saya dalil. Silakan. Kasihan dia nggak tahu buka mic-nya. Ya Allah. Lucu juga si Oten ini, maksa Yesus jadi Tuhan. Inilah akibatnya. Jangan paksa anak manusia jadi Tuhan. Kasihan. Saudariku, mereka memaksa Yesus menjadi binatang, bukan jadi Tuhan. Ayo, Itu yang benar. Cuma bicara mengenai dalil cuma. Kristen memaksakan Yesus itu menjadi binatang, karena hanya binatanglah yang menjadi tumbal penebus dosa di dalam konsep Yang jadi Tuhan. pertanyaanku dalilmu di mana? Dalilnya Imamat di mana? 1 nomor 2. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu.
Mereka mencoba untuk menggiring Yesus itu menjadi Konteksnya itu binatang. perjanjian lama, itu di dalam bangsa Israel nyambung. Itu di dalam bangsa Israel itu nggak Iya, nyambung makanya jelas. yang saya tanya ini ajaran Romawi di mana konsepnya. Ajaran Romawi, aduh. Jadi yang mempersembahkan manusia ini ajaran siapa? Saya bacakan perjanjian lama, kau bilang itu perjanjian lama. Lalu saya mau kemana? Yang memiliki konsep itu cuma dua. Konsep penebus dosa menggunakan makhluk itu cuma dua. Agama Samawi, agama Ardi. Agama Samawi korbannya hewan. Agama Ardi korbannya manusia. Kristen, Dewa Molok, Kamu jangan mati politeisme, saya cuma Helenisme, Dewa Baal. Itu korbannya adalah manusia. Yang saya minta kepada saudara, dari mana Kristen ini mengambil pola korbannya manusia? Kok terus? tadi Kok kan terus? Ulangan 21 berkat dan kutu. Ulangan 21 itu pola, Ulangan 21. Bung. Kamu bilang tadi ulangan 21 berkat dan kutu. Ya itu pertanyaan saya, kenapa baru sekarang Anda sadari? Anda baru baca. Saya bertanya ulangan Nggak 21. nyambung. Itu nggak nyambung. Apa ya nah? Dasar pijakan penebus dosa menggunakan darah manusia. Halo, Bunda Rahma. Bunda Rahma. Dasar Bun. Dasar pijakan nebus dosa menggunakan tumbal manusia itu ilmunya dari mana? Jawab. Kalian menumbalkan Yesus itu ilmunya dari mana? Kalau orang Yahudi tumbalnya itu, korbannya itu hewan. Sekarang saya tanya, Kristen, Aliteng, agama dari pagan Romawi yang sampai ke Belanda masuk ke Indonesia melalui penjajah ini, korbannya manusia, tumbalnya manusia itu ilmu dari mana? Ayo jawab. Buka mic-nya Oten, jawablah pertanyaannya Abang Juma. Nyut aja. Udah tahun 2025 masih menuhankan anak manusia. Sadarlah. Bukan. Bukan Oh, Tuhan. bukan anak manusia mereka Tuhan kan. Makhluk roh yang datang di padang gurun menemui Paulus yang mengatakan mengaku-ngaku Yesus Kristus. Bukan anak manusia, bukan. Di dalam Al-Quran yang mereka sembah adalah iblis. Dan Yesus mengatakan kepada mereka di Matius 7, 22, 21, ketika orang-orang Kristen nanti datang di akhir zaman kepada Yesus. Yesus, Tuhan, Tuhan, Yesus. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang mereka sembah itu bukan Yesus, bukan anak Maria. Yang mereka sembah makhluk padang gurun yang ngaku-ngaku Yesus Kristus. Dan memang Yesus sudah menubuatkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apa kata Yesus? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Data 24. Data 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi yang mereka sembah ini adalah Kristus palsu. Siapa dia? Makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 22 dan seterusnya. Jadi kelemahan kita kalau kita mengatakan Kristen ini menyembah manusia, enggak. Yang mereka sembah bukan manusia. Kata siapa? Kata Paulus. Di mana Paulus mengatakan bahwa Kristen tidak menyembah manusia? Di dalam Galatia 1, nomor 11, nomor 12. Yesus Kristus yang datang kepadaku memberitakan Injil itu bukan manusia. Tuh. Jadi Kristen menyembah bukan manusia. Kristen itu bukan menyembah anak Maria. Kristen menyembah makhluk padang gurun yang datang kepada nabi mereka Paulus, yang mengajarkan Paulus 13 kitab kepada pengikutnya. Di Antioquia pertama kali murid-murid Paulus itu disebut Kristen.
Jadi mereka Kristen ini bukan penyembah manusia. Makanya ketika Allah tanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang tak berkepala ini menyembah dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? La, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku tidak pernah mengajarkan mereka menyembah kepadaku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka muridku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya Maria dipesan oleh Yesus di Yohanes 20. Maria, jangan kesentuh aku, tapi pergilah kepada murid-muridku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Rabbi wa rabbakum. Itu kata Yesus tuh. Tapi orang Kristen bermujizat, mengusir setan, menyembuhkan kayak Rasulullah bisa menyembuhkan, itu bukan nama, bukan Yesus anak Maria itu yang dia pakai. Namanya iya. Bermujizat pakai nama Yesus iya. Tapi yang datang kemudian melakukan mujizat di situ bukan anak Maria. Seperti itu. Ini penting untuk dipahami oleh teman-teman apologet Islam, bahwa yang Kristen sembah itu bukan anak Maria. Silakan sahabatku. Lanjut. Oke, kita sapa tamu berikutnya. Niko, selamat sore. Kristen. Jadi Kristus itu minimal ada dua ya. Makanya kita harus gaungkan terus salam dua Kristus. Karena Paulus juga mengakui ada Kristus lain. Ada Kristus lain, ada Yesus lain. Di 2 Korintus 11 nomor 4. Paulus sendiri yang mengatakan itu, bahwa ada Yesus lain. Dia pun mengaku Kristus, Gurunda. Iya, betul. Aku Tanggal telah 6. disalibkan bersama Kristus. Silakan ya teman-teman Kristen. Bun, ini tanggal 6 ya Bun ya? Iya, tanggal 6 Lebaran. Oke. Kenapa kita lupa tanggal, Gurunda? Udah, biasa kalau saya diskusi sama orang bolot, ikut-ikutan bolot saya Bun. Rais. Selamat sore. Noise ya. Kalau noise langsung diturunkan ya saudara ya. Tapi dulu saya kan bingung gitu Gurunda. Ini kok nggak sejalan dengan apa yang ada di dalam Bible itu sendiri. Justru bertentangan gitu loh. Nggak sejalan. Jadi makanya kebanyakan dulu termasuklah saya itu yang kebanyakan nggak baca Bible itu. Pergi ke gereja, sampai ke ketiak, sampai ke gereja simpan lagi tuh dengerin khotbah Bapak Pendeta, lalu pulang ya lagi ke ketiak itu. Jadi nggak tahu isinya apa di dalam. Ternyata di dalam. Dia. Aduh, parah kali ini. Aduh, kok tidak sejalan dengan perkataan Yesus itu yang diherankan itu. Iya. Lanjut Bunda, katamu. Kita sapa. Mbak, kita sapa. DJ Dison. Selamat sore saudara. Iya sore. Assalamualaikum Ustadz Zuma. Bang Zuma. Iya, saya mau tanya benar sama Ustadz Zuma. Kalau di sini saya panggilnya Bang Zuma, Ustadz ini ya yang dibicarakan. Mau nanya boleh Ustadz sebentar? Bang Zuma. Kalau Ustadz itu Bunda Rahma, Ustazah Rahma. Kalau saya Bang saya penginjil Bang. Panggil Gurunda. Bang Zuma aja. Iya Bang Zuma. Ini cuma keluar tema nanya sama Muslim. Cuma mau nanya gimana kalau doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apa yang harus kita lakukan, berdoa Ustaz? Jadi nyimak di bawah ya biar dijawab oleh Gurunda karena mau diskusi Bang. Izin. Iya. Siap. Silakan Gurunda. Doa katanya. Iya, kalau saya sendiri nih Bang, saya sendiri nih kalau berdoa itu kan pasti pencipta langit dan bumi itu kan udah pasti maha mendengar. Innallaha sami. Allah itu maha mendengar. Nah, untuk doa kita dikabulkan itu kita serahkan kepada Allah. Kalaupun doa kita itu tidak dikabulkan, itu akan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita nantinya. Kita hanya berdoa, mengharapkan, berdoa dan berusaha gitu.
Tapi saya setiap berdoa itu senantiasa saya hanya minta dimudahkan seluruh urusan saya. Saya tidak neko-neko, banyak doa saya. Bob, Suara saya nggak kedengaran ya? kedengaran guru. Dengar bang, dengar bang. Oh, Jelas. iya. Oke. Bang, ada Ih, diturunkan. Oke, kita sapa anak domba. Selamat sore saudara Kristen. Damai sejahtera bagi kita semua. Iya, silakan, damai silakan. sejahtera berarti Islam bagi kita semua. Oke, mantap. Silakan. Saya mau tanya, Iya. bagaimana pandangan kalian kalau kalian membagikan daging kurban bagi orang Kristiani? Pandangannya nggak ada. Kami sama seperti Bagi memberikan kepada yang Mikana, lain. gini, saya mau tanya bagi Mikana, dia bilang kalau orang Islam bagi daging buat dia tolak. Ah, maksudnya gimana, Bang? Bagi Mikana, kalau ada orang Islam yang bagi kurban, daging kurban kasih dia tolak. Maksudnya Mikana tolak. Iya. Kalau menurut Kenapa bisa? Abang bagaimana? Pandangan orang Islam bagaimana kalau bagi? Iya, oke. Kalau kami umat Islam memberikan kemudian kurban, ya sama halnya kami memberikan kurban kepada yang lain. Karena sejatinya kurban itu memang untuk dibagi-bagikan. Kalaupun misalnya ada orang Kristen yang kami bagikan, ya itu tidak melanggar. Oh, berarti sama. Oh, oke. Saya hanya tanya itu saja, Bang, karena saya kan Protestan. Saya punya keluarga itu cuman kalau Kristen yang memberikan kami kurban hewan dari Kristen, kami nggak terima. Berdasarkan kaidah Islam itu nggak boleh kami ambil. Karena itu disembeli bukan atas nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu nggak boleh. Kalau ada acara-acara gitu, kalau acara pernikahan, acara ini kan di kami begini, kalau di saya punya kampung kan kita kan kalau bikin acara kan ada dua agama, kita saling menghargai, saling toleransi. Kalau macam kita potong sapi, kita saling membagi, itu bagaimana? Kalau umat Islam itu yang tahu hukum itu nggak boleh mengambil daging kurban dari orang Kristen, itu haram hukumnya. Yang potong itu orang Islam. Kecuali kalau yang memotongnya itu adalah umat Islam dan pembagiannya itu memang diikhlaskan oleh yang empunya, itu nggak apa-apa. Boleh. Iya. Oke, tadi kan saya sudah tanya di pendeta, itu pendeta bilang tidak jadi masalah, itu kan orang berbagi. Iya, betul. Begitu tidak jadi masalah, itu kan namanya hewan, kecuali dari kita kan orang Muslim kan tidak makan B2. Kalau kita bagikan itu kita berdosa. Bukan mereka, tapi kita yang berdosa karena kita kan bagi kasih mereka itu, kan mereka tidak makan. Kalau tadi saya tanya pendeta begitu, kalau di Mikana dia bilang kalau menurut dia tidak terima karena itu korbannya korban daging itu persembahan buat ini berhala. Itu kata Mikana itu. Oh, itu berarti melanggar Paulus itu berarti, Bang. Karena di dalam 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagiku. Bahkan apa yang kalian tafsirkan di dalam Matius 15, apa yang masuk ke dalam perut itu tidak menajiskan, tapi yang keluar itulah yang najis, itu juga melanggar. Jadi Mikana itu so cantik, dia menolak kemudian hukum makan makanan, sedangkan dia pakai jilbab, hukumnya Islam. Nah, itu orang munafik itu, Bang. Itu sama seperti ular. Dia mengambil hukum Islam menggunakan hijab, tetapi mengenai makanan mereka tidak. Mikana nggak ambil, itu munafik. Padahal dalam kitabnya segala sesuatu halal bagiku. Bahkan kalau Kolose 2, Bang, Kolose 2 nomor 16, itu orang Kristen wajib hukumnya nggak boleh lagi diatur-atur tentang makanan. Nggak boleh. Kotoran manusia kalau berapa? Kolose berapa? Kolose 12 nomor 16 dan seterusnya. Bahkan orang Kristen kalau bisa mengolah taiknya sendiri dimakan jadi bubur, itu boleh di Kristen. Boleh, nggak ada larangan.
Kalau saya tidak Seperti itu, Bang. kalau saya tidak tanya sampai di situ, Bang. Saya kan tanya Ya, tapi tentang daging itu. saya cuma mengajarkan. Iya, Karena iya. menurut Kristen yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Kristen yang mana dulu, Bang? Kalau Seluruhnya, Bang. tidak, Seluruhnya orang kalau Kristen. iya betul betul. Tapi kan ada Pantekosta. Kalau Pantekosta kan Pantekosta? tidak makan daging B2, tidak ini. Oh gitu. Kan Kristen ini kan ada ini kan ada yang Berarti kalau Pantekosta tidak mengikuti kemudian ajaran Paulus, berarti mereka ini timpang. Dan kalau orang Kristen masih tidak makan babi, orang Pantekosta tidak makan babi, berarti Yesus Kristus tidak berguna bagi mereka. Dan sia-sialah kematian Kristus. Galatia 2 nomor 21, Galatia 5 nomor 4. Jadi kalau orang Pantekosta masih mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah pengorbanan Yesus di atas tiang salib. Maka dia keluar dari kasih karunia. Gitu, Bang. Oh, gitu. Iya. Jadi yang saya terima itu tadi Bang bilang kalau orang Islam berbagi daging itu tidak jadi masalah, dan juga saya sudah tanya pendeta itu juga bilang tidak jadi masalah. Kalau Mikana bilang itu jadi masalah bagi dia. Jadi Ya, saya itu terima orang itu munafik saja, itu. Bang ya. Iya, saya terima Munafik. itu. Sampaikan ke Mikana bahwa Bang Suma bilang tainya orang pun, tainya Pak Bom kalau kau goreng kasih bawang merah, kasih kecap kau bisa makan berdasarkan Bible. Oke, baik ya. Saya cuma tanya Iya. itu saja. Oke Iya. ya. Ya. Oke, kita ke Bang Krisna Rasirio. Selamat sore, Krisna. Krisna, Sorry Bunda. mana sudah mau gimana, Bang? Sudah mau mengucapkan 2 kalimat syahadat atau belum? Bang. Ya, masih nyimak dulu Bunda, masih belajar. Gini, dulu, kalau Bunda. ada yang kamu tidak, Dengan kalau ada yang benar. tidak, Bang, kalau ada yang tidak kamu pahami, boleh bertanya biar kau dijelaskan. Silakan. Siapa tahu ada masih mengganjal. Depi Lupna, selamat sore Depi, Kristen, Muslim. Ya, saya nyimak Bang Juma dulu. Depi Lupna, ya. Izin dulu saya Bunda, Gurunda, karena bateraiku lemah juga ini. Insya Allah bila nanti saya sampai rumah saya naik lagi. Dan sebelum itu saya sangat berterima kasih kepada Gurunda sudah naikkan saya, Bunda Rahma. Saya sangat berterima kasih, ini penghargaan bagi saya. Karena saya menyampaikan, nggak akan ada capek-capeknya saya walaupun ilmu saya cuma sedikit, saya akan menyampaikan kebenaran itu sendiri. Mana lagi ada yang mendapatkan hidayah. Dan penonton-penonton di bawah terima kasih karena berikan saya gift. Semoga dipermudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan sekeluarganya. Begitu dengan Gurunda kita, Bunda Rahma dan semuanya teman-teman. Amin. Saya izin turun dulu, mohon maaf apa kesalahan saya Bunda Rahma dengan Gurunda dan penonton-penonton, mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya yang salah. Insya Allah saya naik lagi sampai rumah nanti, insya Allah Bunda, insya Allah. Ya, siap-siap. Ya. Mohon maaf ya Makasih. Bunda, saya izin turun dulu. Iya. Terima kasih ya. Assalamualaikum Makasih, warahmatullahi Ukti. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kasih Bun. Kita sapa Depi Lubna, Kristen saudara atau Muslim? Bunda, Oh Muslim ya. Apa yang disampaikan? Silakan. maaf Bung, kalau dari tema saya mau pesen skincare kok nggak ada jawaban dari di WhatsApp. Boleh silakan. Sudah di screen. Admin saya tidur. Iya, saya dari hari apa itu WhatsApp nggak ada jawaban. Mau Ini DM kemana ke ya? aku. DM ke aku aja. Nanti saya kirim oke. ke admin, baru admin lihat berapa ongkir, baru saya rincikan ke Bunda. Baru saya oke. kasih nomor rekening admin Bang Zuma, terus ditransfer ke situ. Oke, Bun Ya. ya. Oke, DM oke, aku terima aja kasih, ini Bunda. nomor ini. Ya, Iya, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Waalaikumsalam jadi warahmatullahi reseller ada diskonnya. Jadi gitu Bun ya. Oke. Ya, oke, Makasih. siap. Distributor Makasih, pun Bun. ada. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Siapa lagi ya? Ini Oten. Ada RMS. teman-teman di bawah ada dengarkan tentang guru kita Yahya Woloni ya? Ada dengar informasi enggak? Iya, ada ku baca. Oh iya. Kita doakan beliau itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. RMS Kristen Muslim. RMS, saudara RMS Kristen Muslim. Aduh, saudara kau turun aja ya. Siapa lagi nih Oten? Beliau sementara khutbah ya? Iya katanya Gurunda. Bang, Kolose itu sampai 12 bab kah, Bang? Ya, halo? Ya, Kolose itu Ustaz ada tisu Ustaz. sampai 12 bab. Tolong dulu Ustaz. Arigea, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, Ibu. Kristen ya Bang? Iya, Bu, Kristen. Nggak Kristen ya? Kristen. Nggak Kristen. Oke. Islam, Kristen nih kita, Bu. Iya, Kristen. Harus percaya diri. Iya, Harus betul, percaya betul, diri, Bang. Bang. Percaya diri, ngapain tampil kalau nggak percaya diri, Bu? Betul. Silakan diskusi dengan guru kami ya. Itu judulnya kurban. Temanya apa dulu nih, Bu? Itu kurban versus tumbal. Kurban versi tumbal. Jadi nggak masuk logika saya itu sebetulnya, Bu. Kok kurban versi tumbal? Itu diserahkan kepada siapa tumbalnya, Bu? Ya kalau Yesus itu yang ditumbalkan di tiang salib itu dengan terkutuk itu persembahannya kemana ya? Itu bukan di apa itu, Bu? Bukan ditumbalkan itu namanya itu. Itu dalam artian Kristen, dalam arti dia itu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia di seluruh bumi ini. Makanya dia karena dia utusan Tuhan gitu loh. Oh, jadi dia dijadiin tumbal penebusan dosa ya Bang ya? Oh, jadi tumbal ya? Menurut saya seperti itu. Menurut logika saya seperti itu. Tuhan Yesus itu menebus itu bukan dijadikan tumbal, dia mati di kayu salib itu bukan. Itu salah pemahaman namanya itu, Bu. Oh, jadi Dari mana? Buku kitab itu dibaca dengan baik-baik dan jangan dipotong-potong ayatnya, itu yang lebih baik. Mungkin nanti Ibu mengerti sendiri gimana gitu. Oke. Kita kembali kepada konsep Tuhan yang berfirman. Adakah firman Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi nebus dosa pakai tumbal manusia? Menurut saya nggak ada kayaknya, bosku. Nggak ada. Lalu dari mana Kristen mengambil konsep seperti itu, manusia yang jadi korban, jadi tumbal, persembahan untuk dosa mereka? Ya mungkin Bapak mungkin bisa membacanya di Alkitab lah, entah seperti di Bible. Tadi gitu katanya. ya. Mungkin Bapak nanti belajar di situ. Nanti, Tadi katanya nggak ada. Kalau Kenapa Bapak dari nanya sama saya, kalau Bapak nanya sama saya mungkin nanti salah artian ya kan. Tapi silakan Bapak buka itu Bible dan baca dari ayat 1 sampai selanjutnya, nanti Bapak mengerti apa pengertian di situ semua. Nggak ada. Saya nggak temukan ada. Hanya ada satu keadaan di mana ada persembahan darah manusia, yaitu penyembah dewa Molok. Dewa Molok itu baru saya dengar itu Dewa Molok, Pak. Ya, hanya dewa Molok lah. Molok itu apa? Bahasa apa itu? Molok itu bahasa apa itu, Pak? Bahasa yang muncul di dalam kitab saudara di Ulangan 18, di kitab yang Anda gunakan Ulangan 18 nomor 21. Imamat, bukan Ulangan, Imamat, iya. Oh, silakan dibaca, Pak. Lah itu dikatakan di sana di Imamat 18 itu tidak boleh mempersembahkan manusia untuk dewa Molok. Nggak boleh. Enggak, Dewa Molok ini dulu apa ini maksudnya? Di Dewa Molok ini apa? Aku nggak ngerti Dewa Molok. Soalnya aku nggak ngerti apa sejarah yang bahasa namanya itu seperti apa. Cuman saya ngerti cuman bahasa Indonesia doang.
Yang jelas kalau dewa Molok itu ya dewa selain daripada Tuhannya Yahudi, namanya dewa ya dewa. Dewa ya. Iya. Oke Jadi lah, Pak yang Juma. menerima Silakanlah lanjutkan live-nya, dan saya mungkin ada kesibukan jadi nggak ada waktu saya untuk berdiskusi. Oke, Ya, oke ya. oke, Terima oke. kasih ya, selamat Baik, sore. saudara baik. Sore.